Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dan Sistem Perpajakan Sederhana. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Nikade Anggita Ducayani dengan NIM belakang 067 dengan absen 17. Yang kedua, Iputu Excelria Manggala dengan NIM belakang 191 dengan absen 22. Dan yang ketiga, Nyaman Ngera Bagus Suratagiri dengan NIM belakang 231 dengan absen 27. Adapun pokok bahasan dari kelompok kami yaitu yang pertama definisi kebijakan fiskal, yang kedua asal teori pemikiran tentang fiskal, yang ketiga faktor keberhasilan ekonomi suatu negara yang berhubungan dengan kebijakan fiskal, yang keempat tujuan utama kebijakan fiskal, yang kelima instrumen kebijakan fiskal dan peran pajak dalam kebijakan fiskal, keenam jenis kebijakan fiskal dalam beberapa klasifikasi, ketujuh alat analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan sederhana, ke-8, bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi dunia bisnis dan contoh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro, misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jasa keuangan juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan, dan perluasan tenaga kerja. Kebijakan fiskal atau fiskal policy merujuk pada keputusan pemerintah terkait tingkat belanja atau pajak negara secara keseluruhan. Untuk mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan fiskal multiplier yang merupakan rasio perbandingan antara jumlah output keseluruhan dengan pengeluaran atau pendapatan. Keberhasilan ekonomi suatu negara biasa diukur oleh beberapa faktor, yaitu produk domestik bruto atau PDB. Implementasi kebijakan fiskal di Indonesia melalui penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB real di Indonesia. Pajak merupakan penerimaan negara yang terbesar sehingga memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan negara dan mengurangi defisit anggaran di Indonesia. Yang kedua, permintaan agregat. Permintaan agregat yang merupakan jumlah barang dan jasa diproduksi oleh suatu negara yang dibeli pada titik harga tertentu. Jika kurva permintaan agregat menyatakan bahwa pada tingkat harga yang lebih rendah, maka lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Dewey yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Yang kedua, pekerjaan. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja yang kerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau boost. Instrumen kebijakan fiskal dan prapajak dalam kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Instrumen kebijakan fiskal sendiri meliputi APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun prapajak dalam kebijakan fiskal diantaranya
Yang pertama, membantu dalam menyokong ekonomi di dalam negeri dengan cara menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua, pajak sebagai fungsi reguler digunakan dalam rangka memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi di suatu negara. Salah satunya dengan cara memberikan insentif pajak seperti tax holiday. Yang ketiga, membantu menyelamatkan perekonomian negara jika menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, seperti menerbitkan beberapa fasilitas perpajakan, di antara perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan menurunkan tarif pajak penghasilan sehingga PPh 25% yang harus dibayar menjadi lebih kecil, sehingga dapat membantu meringankan beban wajib pajak. Adapun jenis kebijakan fiskal dapat dibagi dalam beberapa klarifikasi. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini dirancang untuk merangsang ekonomi dan paling sering digunakan selama masa resesi, seperti saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional yang digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Berdasarkan jumlah pemasukan dan pengeluarannya, kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran surplus, di mana kebijakan ini pendapatan atau pemasukan yang didapatkan oleh pemerintah tidak digunakan seluruhnya untuk pengeluaran. Hal ini menyebabkan tabungan pemerintah menjadi bertambah. Yang kedua, kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang merupakan kebijakan di mana pemasukan atau pendapatan negara harus sama besar atau seimbang dengan pengeluaran negara yang disusun. Kemudian yang ketiga, kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit ini merupakan kebijakan pemerintah di mana pengeluaran anggaran lebih besar dari pendapatan atau pemasukan yang didapatkan. Adapun berdasarkan teori, kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional untuk mengatur pengeluaran oleh pemerintah dengan cara memperhatikan pengaruhnya terhadap peningkatan dalam hal kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran untuk mengatur pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, serta pembiayaan guna mencapai laju perekonomian stabil. Dan yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis, di mana untuk mengatur jumlah pengeluaran pemerintah dengan cara menimbang serta menganalisa biaya dan juga manfaat dari berbagai macam pengeluaran yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat analisis kebijakan fiskal atau analisis kebijakan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana. Fungsi konsumsi dan saving dengan adanya tindakan fiskal pemerintah. Setelah adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional sebagai earning, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Apabila YD menunjukkan besarnya disposable income, TR menunjukkan besarnya transfer pemerintah, dan TX menunjukkan besarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah, maka secara matematik sebagai berikut. YD sama dengan Y plus TR plus TX. Sedangkan fungsi saving dapat kita temukan dengan cara sebagai berikut. S sama dengan YD min C, sama dengan YD min C YD, sama dengan YD min A min C YD, sama dengan 1 min C YD min A. Dengan demikian, persamaan fungsi saving adalah sebagai berikut. YD sama dengan Y plus TR plus TX, C sama dengan A plus CYD, S sama dengan 1 min C, YD min A. Mengingat bahwa Y sama dengan Y plus TR min TX, maka persamaan fungsi konsumsi dapat ditulis C sama dengan C plus A, Y plus TR min TX, atau C sama dengan A plus CY plus CTR, CTX. Dan fungsi savingnya dapat ditulis S sama dengan 1 min C, Y plus TR min TX, sama dengan SY plus STR min STX min A. Berikut merupakan contoh soal. Diketahui, fungsi konsumsi C sama dengan 0,75 YD plus 20 MRP transfer pemerintah, TR sama dengan 40 MRP pajak, TX sama dengan 20 MRP. Ditanya, soal pertama, carilah persamaan fungsi konsumsi. Soal kedua, carilah fungsi saving sesudah TR dan TX. Soal ketiga, gambarkan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 di atas. Adapun penyelesaian. Soal pertama, persamaan fungsi konsumsi sebelum TR dan TXC sama dengan 0,75 YD plus 20 sama dengan 0,75 Y plus TR min TX ditambah 20 sama dengan 0,75 Y plus 0 plus 0 plus 20 sama dengan 0,75 Y plus 20 MRP. Persamaan fungsi konsumsi sesudah TR sebelum TXC sama dengan 0,75 YD plus 20 sama dengan 0,75 Y plus TR min TX ditambah 20.
sama dengan 0,75Y plus 50 mRP. Persamaan fungsi konsumsi sesudah TR dan TXC sama dengan 0,75YD plus 20 sama dengan 0,75 Y plus TR min TX plus 20 sama dengan 0,75 Y plus 40 plus 20 plus 20 sama dengan 0,75Y plus 35 mR. Soal kedua, persamaan fungsi saving sesudah TR dan TX S sama dengan 1 min C Y plus TR min TX min A sama dengan 1 min 0,75 Y plus 40 min 20 sama dengan 0,75Y plus 35 mRP. Berikut merupakan gambar dari persamaan fungsi konsumsi dan fungsi saving sesudah TR dan TX. Selanjutnya yaitu bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi dunia bisnis dan contoh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bisa berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia, yakni dalam hal pajak. Pasalnya, salah satu sumber pemasukan pemerintah berasal dari pajak. Pebisnis diharuskan untuk membayar pajak sejumlah sekian persen dari hasil keuntungan mereka. Alhasil, demi bisa membayar pajak kepada pemerintah, pebisnis menaikkan harga produk yang dijual. Itulah mengapa saat konsumen membeli makan di restoran, misalnya mereka harus untuk membayar pajak sebanyak 10%. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Om Santi 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 Om.